Assalamualaikum Mbak Pitaloka ya? Iya Bu, Waalaikumsalam. Ya, Mbak tadi yang nelpon Ibu ya? Yang minta chat tadi ya Mbak ya? Iya Bu, tadi ini Vitaloka yang ngechat Ibu Bu. Ya, Mbak Pitaloka asalnya dari mana Mbak aslinya? Kalau Vitaloka sendiri itu aslinya dari Pemalang Bu. Pemalang. Berarti ngekos atau ikut saudara di sini Mbak? Di sini ngekos sendirian Bu. Kos sendirian ya. Jadi Iya. ke kampus jalan kaki atau berkendaraan Mbak? Ini Bu, kalau ke kampus Vitaloka jalan kaki Bu, kan karena deket dari sini, dari kampus. Oh iya ya. Mbak Pitaloka pernah nggak sih mengikuti konseling? Kemarin itu udah pernah mengikuti Bu, dan beberapa kali sih Bu. Oh ya, berarti Mbak Pitaloka sudah tahu ya, konseling ini kita dibatasi oleh waktu. Jadi untuk ini kita melakukan konseling sekitar 30 menit, Mbak. Jika dibutuhkan konseling lebih lanjut, kita bisa melakukan di lain waktu ya, Mbak ya. Uh, oh ya, kabar Mbak Pitaloka gimana? Kok kelihatannya pucet kayak gitu? Eh, Sebenarnya lagi ini sih Bu, lagi memang kurang sehat. Nah, karena kan di sini memang sering begadang tiap malam Bu. Oh, jadi Mbak Pitaloka ini sering begadang ya? Kan Mbak Pitaloka kan cewek, masa sih sering begadang sih Mbak? Iya Bu, karena ini lagi apa ya, gegara lagi mikirin mantan sih Bu. Oh, mantan. Emangnya ada apa Mbak dengan mantannya tuh Mbak? Jadi begini loh Bu, kan saya kan Mbak, punya mantan ya Bu. Nah, saya itu udah lama pacaran 5 tahun Bu. 5 tahun ya? Iya Bu. Nah, hubungan kami itu juga direstui sama orang tua ya Bu. Tapi hubungan kami ini tidak berlangsung lebih lanjut Bu. Intinya itu kandas di tengah jalan deh Bu. Oh, jadi Mbak Pitaloka ini begadang, tidur malam, cuma memikirkan mantannya ya Mbak ya? Iya Bu, seperti itu. Oh, jadi dalam setahun penuh ini Mbak Pitaloka setiap malam begadang gitu, memikirkan mantannya Mbak. Enggak Bu, cuman akhir-akhir ini saja aku dengar gitu ya Bu, kabar buruk sih dari teman kalau katanya dia udah tunangan. Nah, tadinya saya tuh nggak percaya ya Bu. Di sini kan Mbak, saya belum bisa terima aja loh Bu. Tapi setelah saya kepo-kepoin dia di media sosial, ternyata emang benar Bu kalau dia itu udah tunangan. Dan banyak sekali foto-foto berdua dan statusnya juga udah bertunangan Bu. oh iya Mbak, saya mengerti apa yang Mbak Pitaloka rasakan. Lalu gini ya Mbak Pita, dia kan sudah bertundangan. Kalau sudah bertundangan dengan wanita lain berarti dia sudah mau ke jenjang yang lebih serius ya Mbak ya, misalnya ya pernikahan gitu ya Mbak. Nah, sekarang Mbak Pitaloka sendiri apa yang Mbak Pitaloka inginkan setelah melihat keadaan seperti ini Mbak? Setelah melihat seperti itu, saya ingin sekali melupakan dia, tapi di sini saya masih keingetan terus sama dia, Bu. Kayak masih belum ikhlas aja sih, Bu, melihat dia sama orang lain. Oh, tolong diulang lagi Mbak tadi sinyalnya Mbak. Sebenarnya sih kalau setelah melihat yang seperti itu, saya sendiri belum bisa melupakan dia, Bu.
Tapi saya masih keingetan terus sama dia, Bu. Masih belum ikhlas gitulah, Bu. Oh, jadi Mbak Pitaloka ini bilang ingin melupakan. Nah, lalu apa dengan Mbak Pita menangis begadang tiap malam? Apa Mbak Pitaloka bisa melupakan mantan, Mbak? Enggak, Bu. Enggak ya. Kalau begitu, Mbak, Mbak Pitaloka udah tahu gimana cara ngelupain mantannya Mbak Pitaloka? Iya, Bu. Gimana? Apa Ibu punya saran? Ya, Mbak Pitaloka kan tadi bilang sering kepo di sosial media. Nah, mungkin Mbak Pitaloka bisa menghapus sosial media atau membatalkan pertemanan di media sosial ataupun lain sebagainya eh, hanya untuk melupakan mantan itu saran dari Ibu. Tapi Mbak Pitaloka coba mungkin lain waktu nanti Mbak Pitaloka lakukan seperti itu ya. Mbak Pitaloka jangan lagi kepo-kepo sosial media mantannya terus tuh pokoknya seperti Instagram, WA, Facebook atau Twitter Mbak hapus saja. Jadi supaya Mbak bisa mudah melupakannya Mbak. Pokoknya ini putus hubungan gitu sih Mbak sebenarnya. Iya, Bu. Nanti saya akan usahakan, Bu, untuk eh, berusaha melupakannya lah, Bu. Mendelkon kayak media sosialnya Ya, seperti itulah, Bu. Mbak. Ibu yakin kok Mbak bisa ya melakukannya. Uh, nah, mungkin setelah Mbak Pitaloka melakukan, nah mungkin setelahnya Mbak Pitaloka ingin melakukan apa? Saya bakalan kayak lebih fokus sama kuliah dulu deh, Bu, dan mungkin di sini saya juga ingin mencari pengganti dia lah, Bu. Ya, tadi kan Mbak Pitaloka bilang kalau akan menghapus ya atau memutus hubungan media sosial kepada mantannya dan fokus pada kuliah. Nah, sekarang kita melakukan planning ya. Ya, Mbak Pitaloka akan melakukannya mulai kapan? Hmm, iya, Bu. Ya, nanti Mbak Pitaloka mungkin setelah konseling ini bisa melakukannya ya. Iya, Bu. Oke, bagus. Nah, ya setelah kita melakukan konseling ini ya Mbak ya, mungkin waktu kita udah hampir 30 menit ya Mbak ya. Nanti kita lanjutkan lagi sesi ke berikutnya ya Mbak. Kita atur lagi waktunya ya Mbak ya, Mbak Pitaloka. Iya, Bu. Nah, setelah konseling ini mungkin Mbak bisa menyimpulkannya dari kegiatan kita hari ini Mbak. Eh, Mungkin dari kegiatan konseling ini, eh, di sini Vitaloka eh, apa ya, untuk melupakan dia. Nah, di sini mungkin kita akan berusaha seperti menghapus media sosialnya, dan di sini kita akan lebih fokus lagi untuk kuliah, Bu, dan mungkin kayak mencari hal-hal yang lebih positif lagi untuk melupakannya, Bu. Iya Mbak Pitaloka ya. Jadi karena waktu kita tadi cuma menit ya Mbak ya. Jadi kita selesaikan dulu. Mungkin hari Rabu Ibu bisa uh, ngomong lagi, bicara lagi tentang masalah Mbak tadi ya. Mungkin Mbak juga mau diberikan waktu dulu untuk memutuskan apa yang akan Mbak ambil setelah ikut konseling ini. Mungkin Mbak akan melakukan yang Ibu minta tadi ya, yang Ibu sarankan tadi ya, mungkin. Jadi Ibu berikan waktu Mbak untuk berpikir dulu ya Mbak ya. Nanti kita lanjuti lagi konseling berikutnya ya. Iya, Bu.
Ya, ya nanti Ibu hubungi lagi ya untuk konseling berikutnya ya Mbak ya. Iya Bu, terima kasih ya Bu ya. Ya, sama-sama. Ibu tutup ya teleponnya ya Mbak ya. Iya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mbak Pitaloka. Waalaikumsalam Bu. Apa kabarnya Mbak? Alhamdulillah Bu, sehat Bu. Sehat ya, Alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjuti konseling kita yang kemarin ya Mbak, yang terputus kemarin ya Mbak ya. Iya Bu. Gimana Mbak, setelah kemarin Ibu kan sudah beri saran ke Mbak tentang permasalahan Mbak. Kira-kira gimana, apakah Mbak setelah mengikuti saran dari Ibu? Alhamdulillah ya Bu, kemarin setelah melakukan kegiatan konseling ini, Pitaloka sudah merasa lega Bu, karena Pitaloka sudah bisa menghapus dan memutuskan untuk melupakan si dia Bu. Alhamdulillah ya. Nah, setelah Mbak mengikuti saran Ibu menghapus semua kontak mantan Mbak, gimana perasaan Mbak sekarang? Perasaannya yang pasti merasa lega Bu, dan kayak tidak ada beban lagi Bu di pikiran, kayak di hati juga, karena sudah berusaha lebih ikhlas lagi Bu. Iya, saya senang. Um, Ya, saya percaya dengan Mbak Pitaloka. Mbak Pitaloka itu mempunyai keberanian. Mbak Pitaloka itu sudah mampu melakukan apa yang Mbak Pitaloka katakan ya, yang dikatakan. Nah, setelah konseling ini Mbak Pitaloka bagaimana perasaannya Mbak? Eh Ya itu tadi Bu, di sini Pitaloka lebih lebih merasa lega lagi Bu, karena ternyata yang Pitaloka lakukan kemarin tuh kayak terlalu bodoh aja Bu, karena masih kayak mengharap-harapkan dia. Seharusnya kan di situ Pitaloka harus lebih bangkit lagi ya Bu ya. Dia aja bisa bahagia, kenapa di sini saya sendiri tidak bisa bahagia? Iya, benar sekali Mbak. Yang pastinya Mbak Pitaloka akan mendapatkan pasangan yang lebih baik lagi daripada mantan Mbak sebelumnya ya. Iya, amin Bu. Iya. Uh, nah, Mbak Pitaloka, kita kan sudah um, ini ya, sudah melakukan konseling kedua ini ya Mbak ya. Iya Bu. Gimana kesimpulan Mbak nih mengenai kegiatan kita yang kedua ini Mbak? Hmm, di sini saya lebih merasa tenang dan rileks, karena masalah yang saya alami itu sudah hilang gitu nah Bu, sudah plong gitu, dan sudah terpecahkan dengan berkonsultasi dengan Ibu, dan akhirnya di sini pikiran Pitaloka bisa terbuka dan bisa lebih ikhlas lagi, bisa lebih menerima lagi begitu Bu. Ya, bagus ya Mbak Pitaloka. Jadi, Ibu harap Mbak Pitaloka jangan begadang lagi ya Mbak ya. Apalagi soal mantan kan Mbak kan pasti uh, dapat pasangan yang lebih baik lagi nanti dari mantannya Mbak. Pokoknya Mbak sekarang itu harus fokus kuliahnya. Kan kasihan orang tua di kampung kan Mbak cari uang. Pokoknya Iya, Mbak Pitaloka jangan galau-galau lagi, jangan begadang lagi. Baik, nanti Mbak kalau begadang terus nanti Mbak nggak fokus kan kuliahnya, kalau sering begadang.
nanti Mbak juga sakit. Jadi Mbak Pitaloka jangan mikirin mantannya lagi. Kan mantannya udah bahagia, udah mau tundangan. Mbak Pitaloka juga masih panjang istilahnya gitu kan. Pas perjalanan Mbak Pitaloka, pasti suatu hari nanti Mbak Pitaloka pasti menemukan sosok lelaki yang tepat untuk Mbak Pitaloka, yang baik, yang cocok dengan Mbak Pitaloka, yang pastinya lebih baik dari mantan Mbak Pitaloka nanti ya. Iya, Bu. Sekarang Mbak Pitaloka harus fokus kuliah supaya nanti cepat wisuda kan. Kasihan orang tua, udah nunggu-nunggu nih Mbak Pitaloka mau wisuda ya. Pokoknya jangan galau terus ya Mbak ya. Iya, Bu. Makasih ya, Bu ya Ya. untuk membantu Pitaloka menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Pitaloka ini, Bu. Ya, kalau Mbak Pitaloka nanti ada masalah atau mau cerita, Mbak Pitaloka bisa cerita sama Ibu, bisa hubungi Ibu kapan saja ya. Jangan takut atau malu. Pokoknya Ibu selalu ada kalau Mbak Pitaloka mau hubungi Ibu ya. Iya, Bu. Ya, ya Mbak Pitaloka. Mungkin itu aja ya Mbak ya yang bisa kita yang sudah kita bahas tadi ya Mbak. Kita mungkin itu saja ya Mbak. Iya, Bu. Sekali lagi terima kasih ya, Bu ya, karena sudah membantu Pitaloka dalam menyelesaikan permasalahan yang Pitaloka hadapi ini. Iya Mbak, sama-sama. Pokoknya Mbak tetap semangat ya Mbak ya. Jangan galau lagi, jangan suka begadang. Iya, Bu. Ya udah Ibu tutup ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.